warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Putri Salsabila dari NIM 23011902229 kelas PAI 6K ingin menyampaikan sedikit materi tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW atas perantaraan malaikat Jibril. Sedangkan hadis adalah segala perkataan, perbuatan yang disetujui oleh Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai syariat Islam. Al-Quran secara linguistik berasal dari istilah qara'a yaqra'u Quran, yang merupakan sesuatu yang dibaca. Pada saat yang sama, dari segi terminologi adalah kalamullah yang diutus kepada Nabi Muhammad yang sampai kepada kita secara mutawatir atau berangsur-angsur, dan membacanya bisa berfungsi sebagai ibadah. Sedangkan hadis secara etimologis berasal dari kata yahdisu yang berarti al-jadid atau hal baru atau khobar berarti berita. Atau hadis juga bisa diartikan sebagai pernyataan, perbuatan, persetujuan diam-diam atau sifat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan hadis adalah aturan hidup dan sumber dari semua hukum yang harus diikuti dalam hidup. Aturan atau opini dan perilaku apapun tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jika ada perbedaan pendapat di antara umat Islam, maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis adalah sumber pedoman hidup dan sumber hukum serta ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Al-Quran adalah sumber pertama yang mengandung banyak ajaran umum, sedangkan hadis adalah sumber ajaran kedua di mana sebagai penjelas dari Al-Quran. Fungsi dari hadis adalah menjelaskan segala sesuatu yang berada dalam Al-Quran yang tidak dapat dipahami oleh banyak khalayak ramai. Dalam praktiknya, para ulama meyakini bahwa Al-Quran adalah yang utama dan hadis adalah yang kedua. Kesepakatan tersebut didasarkan pada Al-Quran sebagai pedoman hidup serta firman Allah, dan hadis yang berasal dari Nabi yang merupakan makhluk dan hamba Allah. Meskipun ia memiliki beberapa kelebihan khusus lainnya, kesepakatan mengenai kedudukan tersebut mengacu kepada perkataan Nabi kepada Mu'az bin Jabal sebagaimana berikut ini. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'az bin Jabal, "Bagaimana kamu akan memutuskan perkara jika dihadapkan pada suatu persoalan hukum?" Mu'az menjawab, "Saya akan memutuskannya berdasarkan kitab Al-Quran." Kemudian Rasulullah bersabda, "Jika kamu tidak menjumpainya dalam Al-Quran," maka Mu'az menjawab, "maka berdasarkan kepada sunnah Rasul." Rasulullah kemudian bersabda, "Jika tidak menjumpainya juga dalam sunnah Rasul," Mu'az menjawab, "saya akan berijtihad berdasarkan akal pikiran."
Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dari dialog di atas disebutkan antara Nabi Muhammad dan Muaz dapat dimengerti bahwasanya sumber hukum utama adalah Al-Quran dan kemudian yang kedua adalah hadis. Dialog tersebut juga diperlukan bagi mujtahid jika ingin merujuk sebuah hukum harus dilakukan di bawah tuntunan Al-Quran. Sebelum mengambil pedoman dari hadis Nabi, tetapi jika tidak ditemukan juga maka diperbolehkan mengambil dari hadis Nabi. Demikian, Islam memandang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup yang dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam beribadah, kehidupan berkeluarga, kegiatan ekonomi atau perdagangan, hubungan dengan Allah atau hablum minallah, hubungan dengan manusia atau hablum minannas, hingga dalam adab dalam menuntut ilmu, sehingga berpegang teguh dengan keduanya, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Adapun penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari ialah sebagai berikut. Yang pertama dalam kehidupan pribadi yaitu meningkatkan ketekunan dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mempelajari ayat-ayat kauniyah atau alam semesta dalam rangka meningkatkan keimanan. Yang ketiga, memanfaatkan waktu untuk menguasai suatu bidang keterampilan atau bekal masa depan. Dan yang keempat, memiliki semangat keilmuan yang tinggi untuk kepentingan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua adalah penerapan dalam kehidupan berkeluarga. Yang pertama, menaati hubungan dan anjuran kedua orang tua. Yang kedua, menjaga amanah dari kedua orang tua. Yang ketiga, menjaga nama baik kedua orang tua. Yang keempat, mendoakan kebaikan bagi orang tua. Dan yang terakhir adalah mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan kedua orang tua. Penerapan yang ketiga adalah penerapan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, ikut berperan aktif dalam kehidupan masyarakat selama tidak melanggar norma-norma yang ada. Yang kedua, menjaga diri dari perilaku yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, baik ucapan, perbuatan, maupun tingkah laku. Dan yang ketiga, menjaga kerukunan dan gemar menolong. Yang keempat, rela berkorban demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis. Dan yang terakhir, gemar bermusyawarah dalam menghadapi setiap permasalahan dalam masyarakat. Jadi, Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup yang sangat penting bagi seluruh masyarakat. Karena tanpa adanya Al-Quran dan hadis, kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan harmonis, sejahtera, dan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.